Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Hifzulan Aziz. Kemudian ada Joko Purnomo dan kemudian juga ada Dedi Setiawan Effendi. Ingin menjelaskan tentang presentasi makalah dari mikroprosesor yang kami buat pada tugas sebelumnya ini. Yang pertama adalah sejarah perkembangan mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah komponen rangkaian elektronik terpadu yang terdiri dari rangkaian aritmatik, logik, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi sebuah CPU atau yang biasa disebut Central Processing Unit dari sebuah komputer digital. Sejarah sendiri mencatat bahwa orang-orang Babilonia kuno telah memakai abacus atau alat hitung yang terbuat dari manik-manik sekitar 500 sebelum Masehi. Lalu sekitar tahun 1642, Blaise Pascal menciptakan mesin hitung yang menggunakan prinsip gigi roda. Itu cikal bakalnya akan untuk zaman sekarang adalah kalkulator. Lalu perkembangan berikutnya adalah dengan diciptakannya mesin hitung raksasa pada tahun 1940 sampai dengan 1950 yang dibangun dari relay-relay dan tabung hampa atau vacuum tube berukuran raksasa. Perkembangan berikutnya memanfaatkan transistor dan komponen zat padat solid state elektronik digunakan untuk membangun mesin serupa yang berukuran lebih kecil. Akhirnya, perkembangan rangkaian terpadu atau terintegrasi atau yang bisa disebut IC Integrated Circuit sekitar 1960 telah mengantar ke pengembangan mikroprosesor dan sistem komputer berbasis mikroprosesor atau bisa disebut microprocessor based computer system. Berikut perkembangan prosesor mulai dari generasi 4004 mikroprosesor yang dipakai pada mesin penghitung Busicom sampai dengan Intel Quad-Core Xeon. Perkembangan prosesor diawali oleh prosesor Intel pada saat itu, hanya satu-satunya mikroprosesor yang ada. Tetapi pada saat ini sudah banyak beredar prosesor dari produsen lain, sehingga user sudah bisa mendapatkan prosesor yang beragam. Prosesor adalah chip yang sering disebut mikroprosesor, yang sekarang ukurannya sudah mencapai GHz atau untuk satuannya GHz. Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Merek prosesor yang banyak beredar di pasaran adalah AMD, Apple, Cyrix VA, IBM, IDT, dan Intel. Jenis-jenis mikroprosesor. Jenis mikroprosesor dapat dibedakan dari beberapa kriteria. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah bitnya, lalu berdasarkan jumlah bus, lalu berdasarkan kecepatan, kemudian berdasarkan teknologi bahan yang digunakan, yang terakhir berdasarkan perusahaan pembuatnya. Bentuk arsitektur mikroprosesor. Arsitektur input-output terisolasi. Mikroprosesor dengan arsitektur I/O terisolasi menggunakan desain pengalamatan atau pemetaan I/O atau terisolasi dengan pengalamatan atau pemetaan memori. Pengalamatan I/O atau input-output menggunakan sebagian dari jumlah saluran alamat atau yang biasa disebut address bus, sedangkan pengalamatan memori menggunakan semua saluran alamat.
Metode input-output terisolasi menggunakan akumulator pada CPU untuk menerima informasi dari input-output atau mengeluarkan informasi ke bus input-output selama beroperasi. Tidak ada register lain selain akumulator yang terpakai untuk akses input-output ini. Metode input-output terisolasi disebut juga dengan input-output akumulator. Arsitektur saya sebut I/O saja, terpetakan dalam memori. Mikroprosesor dengan arsitektur I/O terpetakan dalam memori menyatukan sel-sel I/O dalam pengalamatan yang bersama dengan sel-sel memori. I/O yang terpetakan dalam memori menunjukkan penggunaan instruksi tipe memori untuk mengakses alat-alat input-output. Kemudian I/O yang dipetakan dalam memori memungkinkan CPU menggunakan instruksi yang sama untuk alih memori seperti yang digunakan untuk mengalihkan input-output. Lalu ada arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard menggunakan desain yang hampir sama dengan arsitektur I/O yang terisolasi. Sama seperti sebelumnya kurang lebih. Perbedaannya adalah pada arsitektur Harvard antara memori program dan memori data dipisahkan atau diisolasi. Pemisahan antara memori program dan memori data menggunakan perintah akses memori yang berbeda. Harvard arsitektur ditinjau dari kemampuan jumlah memori lebih menguntungkan. Struktur dan fungsi komponen dalam mikroprosesor. Struktur dan fungsi komponen dalam mikroprosesor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, register ABC terdiri dari untai latch yang disusun dari untai flip-flop. Address latch hanya meregister ABC. Program counter adalah sebuah latch dengan kemampuan tambahan untuk menaikkan satu angka dan juga mereset ke 0 jika diperintahkan. Nomor 3, LU bekerja seperti penjumlahan 8 bit sederhana, yaitu melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian nilai-nilai 8 bit. Lalu test register adalah sebuah latch yang bisa menyimpan nilai-nilai perbandingan yang dilakukan di ALU. Sebuah ALU secara normal bisa membandingkan dua buah angka dan menentukan apakah keduanya sama besar nilainya atau salah satu lebih besar dari yang lain. Three-state buffer bisa melewatkan dan memutus keluarannya seperti saklar. Buffer ini memungkinkan keluaran yang berjumlah banyak bisa tersambung pada sebuah jalur, tapi pada satu waktu hanya satu dari mereka yang secara memberikan nilai 1 atau 0, 1 atau 0 ke jalur F, instruction register, dan instruction decoder bertanggung jawab untuk mengendalikan semua komponen-komponen lainnya. Cara kerja mikroprosesor. Karakteristik penting dari mikroprosesor adalah yang pertama, ukuran bus data internal, yaitu jumlah saluran yang terdapat dalam mikroprosesor yang menyatakan jumlah bit yang dapat ditransfer antar komponen di dalam mikroprosesor. Yang kedua, ukuran bus data eksternal, jumlah saluran yang digunakan untuk transfer data antar komponen antara mikroprosesor dan komponen-komponen di luar mikroprosesor. Nomor 3, ukuran alamat memori, jumlah alamat memori yang dapat dialamati oleh mikroprosesor secara langsung. Keempat, kecepatan clock atau biasa disebut clock speed.
rate atau kecepatan clock untuk menuntun kerja mikroprosesor. Yang kelima, fitur-fitur spesial. Fitur khusus untuk mendukung aplikasi tertentu seperti fasilitas pemrosesan floating point, multimedia, dan sebagainya. Lalu ada fungsi-fungsi mikroprosesor, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil instruksi dan data dari memori. Yang kedua, memindah data dari dan ke memori. Jadi untuk nomor 3, mengirim sinyal kendali dan melayani sinyal interupsi. Kemudian menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor. Yang kelima, mengerjakan fungsi-fungsi operasi, logika, dan aritmatika. Mikroprosesor melakukan 3 hal dasar, yaitu menggunakan ALU atau dalam artian Arithmetic Logic Unit untuk melakukan operasi matematik seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi yang lainnya, seperti mengambil keputusan dan melompat ke instruksi lain. Biasanya digunakan untuk satu kesatuan seperti contohnya mouse dan keyboard dalam melakukan proses input dan output. Ya. Tadi merupakan presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dalam tutur kata atau penyampaian dalam proses presentasi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.